Oke, oke, udah aku record gak apa-apa, Kak? Aman, aman. Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini kita bakalan bahas materi dulu, tapi nanti tentu aja ada latihan ya, kurang lebih sekitar ada 16 soal. Nanti kita akan latihan soal terkait materi hubungan sebab akibat. Nanti baru ya di hari Sabtu kita balik lagi ke soal yang campurannya gitu. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, kita teman-teman akan bahas terkait dengan materi hubungan sebab akibat. Sebenarnya materinya nggak yang gimana-gimana banget sih, cuma jadi pengantar aja nih sebelum kita nanti masuk ya teman-teman ke latihan soalnya. Oke, kita mulai dulu dari definisi dari korelasi itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari, sebenarnya kita kenalnya dengan kata hubungan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam bahasa teks seperti jurnal-jurnal, itu biasanya pakainya korelasi. Jadi sebenarnya ya maknanya sama aja gitu ya teman-teman ya, hubungan sebab akibat gitu ya. Ada yang jadi penyebab, ada yang jadi akibatnya gitu. Nah, terus di sini ada jenis-jenis korelasi. Dibagi jadi 3 nanti. Ada yang berkorelasi positif, negatif, sama tidak berkorelasi. Kalau yang positif dulu, kita lihat di sini. Kalau ada kejadian A dan kejadian B, di mana ketika A naik, nilai B juga naik. Dan ketika A-nya turun, itu nilai B-nya juga ikutan turun. PDF-nya, bentar ya. PDF-nya aku masukin ke drive biasa aja deh. Sebentar. Sebentar ya, aku upload dulu. Bentar ya, bentar, bentar. Materi. Ini aku kopiin ya, drive-nya bentar ya. Ya, teman-teman ya, bisa di-save drive-nya di bagian kognitif. Nanti masuk ke folder PDF soal. Nah, di situ nanti lihat, PDF materi. Nanti di situ teman-teman bisa lihat, udah aku upload ya. Nanti bisa diakses. Nanti pembahasannya juga aku masukin di drive itu juga ya, biar nggak kemana-mana gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Terkait dengan jenis-jenisnya, di sini ada 3. Nah, kalau teman-teman yang soshum, mungkin familiar nih sebenarnya. Sama positif, negatif, sama tidak berkorelasi. Sebenarnya positif sama negatif ya, terutama ya. Kita temuin teman-teman sebenarnya di ekonomi. Ini sama banget bentuknya. Kalau yang positif nih sama kayak penawaran nih. Jadi kalau misalnya A-nya naik, B-nya juga ikutan naik gitu. Sama halnya nih, kalau misalnya A-nya itu turun, B-nya juga ikutan turun. Jadi sama ya teman-teman ya, antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang keduanya. Kita coba lihat contohnya tuh kayak gimana sih. Nah, contohnya tuh di sini, tingginya angka kemiskinan menyebabkan angka kejahatan di kota Jakarta ikut meningkat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, dia ini sama-sama naik gitu. Nah, kalau misalnya turun ya berarti rendahnya angka kemiskinan menyebabkan angka kejahatan di kota Jakarta ikut menurun gitu. Jadi ini format yang pertama. Kalau misalnya positif, dia ini sama-sama ya. Kalau yang satunya naik, yang satunya juga naik. Kalau misalnya yang satunya turun, yang satunya lagi juga ikutan turun. Kalau yang negatif, dia ini pakainya kebalikannya gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya nih, si A-nya itu naik, nilai B-nya itu justru turun. Begitupun sebaliknya ya, kalau nilai B-nya, nilai A-nya itu turun, nilai B-nya justru naik. Nah, jadi A turun menyebabkan B-nya turun.
kalau misalnya A-nya turun, itu akan menyebabkan B-nya naik. Jadi kebalikannya. Ini format yang kedua gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya konsumsi rokok yang tinggi menyebabkan angka harapan hidup seseorang itu menurun gitu. Jadi yang satunya naik, yang satunya itu turun gitu. Begitupun nanti kebalikannya ya. Sama yang tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi ini maksudnya gimana? Wih, siapa nih? Oke, tidak berkorelasi ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita sebenarnya nggak bisa nentuin nih polanya. Jadi nggak kelihatan dia tuh sebenarnya positif apa negatif sih sebenarnya gitu. Misalnya teman-teman lihat di sini, banjir di Jakarta itu nggak cuma satu doang nih penyebabnya. Bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, bisa juga faktor biologis ya, contohnya manusia nih buang sampah sembarangan. Jadi polanya itu nggak saklek nih di tidak berkorelasi ini. Dia bisa campuran antara positif dan negatif, atau bisa teman-teman temuin dua penyebab yang berbeda. Nah, sebenarnya di sini kita akan lihat di sini. Nah, ini untuk jawab soal nanti ya mendatang, itu sebenarnya nanti di opsinya itu sama semua gitu. Jadi kita bisa tentuin apakah A menyebabkan si B, B yang menyebabkan si A, atau A dan B disebabkan oleh C, faktor lain nih di luar yang disebutkan di teks. Atau bisa juga nih tidak ada hubungan sama sekali antara yang A dan yang B gitu. Ini sebenarnya materinya kayak informasi aja gitu ya teman-teman ya, nggak perlu dipelajari banget, karena nanti lebih gampangnya nanti kita langsung masuk aja ke soal gitu. Jadi ini pengantar aja ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini kita bakalan latihan soal, ini intinya. Nah, tapi aku mau time limit benar-benar satu soal, 1 menit teman-teman jawab gitu ya. Nanti jawabnya itu boleh lewat direct message di kolom Zoom gitu ya. Jadi kita belajar untuk jawab soal secara lebih cepat gitu. Oke, udah siap teman-teman semua? Ini materinya nggak usah dipusingin ya, nggak usah dihafal positif, negatif, tidak berkorelasi ya teman-teman ya. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita akan masuk ya teman-teman ya, ke soal pertama, waktunya tuh 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat banyak banget yang pilih opsi yang B. Iya, di direct message ya, teman-teman ya. Biar nggak kegocek ya sama jawaban teman-teman yang lain. Jadi fokus di jawaban sendiri aja gitu. Betul. Jadi kita lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya tuh yang mana? Kita baca dulu ya teman-teman ya. Mulai dari pernyataan yang pertama. Nah, angka kecelakaan meningkat tajam. Pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas semakin banyak. Nah, yang perlu teman-teman identifikasi sebenarnya adalah antara nomor 1 sama nomor 2-nya, itu dia berkesinambungan nggak sih? Atau dia nih ngomongin hal yang sama nggak sih? Atau berkaitan nggak sih? Nah, kalau misalnya jawabannya itu iya, berarti opsi kita tuh sebenarnya tinggal 2. Yang A sama yang B doang, gitu. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalnya nggak nyambung nih antara yang 1 sama yang 2, berarti opsinya tuh sisa yang C, D, sama E, gitu ya. Karena di nomor 1 ini dia nih nyambung ya teman-teman ya. Jadi jawaban kita sebenarnya antara yang A, kalau enggak ya yang B, gitu.
Tinggal kita tentuin aja nih, yang mana yang penyebab dan yang mana yang merupakan akibatnya, gitu. Nah, kita coba lihat di sini ya teman-teman ya. Yang jadi akibat itu biasanya dia ini bisa dibikin pertanyaan yang jawabannya tuh biasanya ada di pernyataan yang selanjutnya, gitu. Nah, kalau di nomor 1 ini, teman-teman, dari kata meningkat ini, kan kita bisa bikin pertanyaan ya. Kenapa sih bisa meningkat? Kenapa bisa meningkat? Nah, jawabannya itu ada yang di pernyataan kedua nih. Ya, gara-gara banyak nih pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas gitu. Jadi yang pernyataan satunya dia tuh merupakan akibat dan pernyataan keduanya dia ini merupakan penyebabnya gitu. Jadi jawaban teman-teman semua yang B itu tepat banget. Sampai sini terkait nomor 1 ada yang mau ditanyain dulu? Atau aman? Kita next ke soal selanjutnya. Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita coba masuk ke nomor 2. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Iya, itu lebih gampang sih kalau misalnya nanti dibikin pertanyaan kayak gitu. Supaya memudahkan aja untuk menentukannya. Tapi nggak selalu benar gitu ya. Ke DM aja guys. Ditunya itu diganti ke aku aja. Ada yang to-nya di direct message itu di atasnya nanti diganti aja. Oke, waktunya habis di ke ke aku. Ke aku guys, yang nama aku ya. Jangan yang share screen ya, karena yang share screen ini yang tab ini, jadi aku nggak bisa cek gitu. Oke, teman-teman, di kolom chat tuh banyak banget yang jawab opsi B. Kita coba lihat ya, teman-teman. Kira-kira benar apa enggak? Nah, kita coba baca dulu ya, teman-teman. Mulai dari pernyataan yang satunya. Air sungai meluap dan terjadi banjir. Di pernyataan keduanya, banyak orang membuang sampah di sungai. Nyambung atau enggak? Nyambung ya, teman-teman ya. Makanya pilihan jawaban kita itu antara yang A, kalau enggak yang B gitu. Nah, terus teman-teman, sekarang kita tinggal tentuin ya, kira-kira yang mana nih yang penyebab dan yang mana yang merupakan akibatnya. Kalau misalnya kita lihat, teman-teman, dari soal nomor 2 ini, yang bisa dijadiin pertanyaan itu adalah yang pertama ini. Nah, dia nih, si akibatnya. Dari kata apa sih bisa dia dibikin pertanyaan? Ya dari semuanya sebenarnya ya. Kenapa nih si air sungainya itu bisa meluap sampai terjadi banjir? Oh, gara-gara banyak orang nih yang membuang sampah di sungai. Jadi yang bawahnya ini dia tuh merupakan penyebabnya. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua. Untuk nomor 2 ini, dia jawabannya adalah yang bebek gitu. Iya, betul. Di bagian kalian kan ada typing message-nya ya, itu di atasnya itu bisa diganti, bisa kirim ke siapa aja gitu. Nah, itu kirimnya ke aku aja ya, teman-teman ya. Sampai sini terkait nomor 2, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih bingung nggak kenapa jawabannya itu yang bebek? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya? Masuk Burhan, bener kok kayak gitu ya? Kirim DM, betul. Oke, teman-teman, kalau misalnya udah selesai terkait nomor 2 ini, kita coba lanjut ke nomor 3 ya. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Lumayan beragam nih jawabannya ya. Mulai dari yang B, ada yang jawab C juga, ada yang D, sama ya, ada yang E juga. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira nomor 3 ini jawabannya tuh yang mana sih? Nah, mulai dari kita baca dulu pernyataan 1 sama pernyataan 2-nya. Petani tibu itu tidak bisa menjual hasil buminya. Yang kedua, terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, dia ini emang sama ya, ngomongin pertanian, petani. Tapi sebenarnya dia ini konteksnya itu berbeda. Bedanya gimana? Di sini teman-teman lihat nih, tidak bisa. Jadi konteksnya negatif gitu ya teman-teman ya, buruk lah gitu ya. Tapi di pernyataan keduanya, dia ini ngomong terjadi penambahan. Otomatis dia kategorinya apa? Positif gitu. Jadi udah kita bisa lihat ya teman-teman ya, antara 1 sama 2, dia ini nggak saling berhubungan gitu. Makanya untuk pernyataan yang A sama yang B, itu udah pasti banget bisa kita eliminasi. Nah, sisa yang C, D, sama E. Nah, untuk menentukan CDE, sebenarnya kita tentuin dulu nih teman-teman salah satu. Misalnya si opsi 1 ini, dia nih merupakan penyebab. Nah, kalau dia penyebab, teman-teman langsung aja jawab yang C, tanpa lihat lagi yang bawah. Tapi kalau misalnya dia ini akibat nih di sini, berarti teman-teman kita harus tentuin dulu nih, kira-kira penyebabnya tuh sama atau enggak gitu ya. Nah, kita coba lihat teman-teman di sini kalimat satunya, petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Kira-kira dia ini penyebab atau akibat? Dia ini sebenarnya adalah akibat. Karena dari kalimat yang pertama ini, bisa kita bikin pertanyaan ya, kenapa sih nggak bisa dijual nih si hasil buminya? Itu kan jadi pertanyaan ya teman-teman ya. Makanya dia ini merupakan akibat. Nah, karena dia akibat, berarti sisa opsi yang kita punya itu adalah si D dan E. Nah, si D dan E ini udah menentukan banget ya si kalimat keduanya sebenarnya dia ini udah pasti akibat juga gitu. Jadi kita tinggal tentuin nih kira-kira penyebabnya itu sama atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Karena ini negatif, yang satu positif, udah jomplang banget nih ya. Pasti teman-teman dia ini tidak saling berhubungan. Jadi penyebabnya itu pastinya berbeda. Makanya jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang D, gitu. Iya, yang D. Karena kalau yang E itu dia penyebabnya sama, sedangkan udah pasti ya antara pernyataan 1 dan 2 itu dia berbeda gitu. Karena yang satu negatif, yang satu positif. Sampai sini, teman-teman ada yang masih bingung terkait nomor 3 ini, jadi emang harus diperhatiin benar-benar ya terkait permainan bahasa di soal-soal kayak gini tuh. Masuk, masuk Sekar, masuk, masuk, aman. Iya, betul, harus berasumsi, betul banget. Iya, tapi dia tuh sebenarnya berbeda ya. Ini emang sering kegocek nih, walaupun sama-sama ngomongin pertanian, tapi dia tuh emang beda. Karena sebenarnya akibat itu bisa ditentuin dengan cara teman-teman bikin pertanyaan gitu ya dari si teks ini gitu. Kayak sebenarnya nggak apa ya, nggak nentu gitu sih. Kayak kita mikir aja, kenapa nih tiba-tiba si petani tebu tuh nggak bisa jual hasil buminya? Pasti ada penyebabnya dong gitu. Makanya kita bisa tentuin dia ini akibat gitu. Kalau misalnya aku ya cara nentuin akibat sama penyebab, itu sebenarnya ya caranya aku bikin pertanyaan gitu. Kira-kira bisa dijawab gak sih? Kayak misalnya si pernyataan 2 deh. Terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Kalau misalnya aku bikin pertanyaan, kenapa sih bisa terjadi penambahan nih? Nah, jawaban dari pertanyaan aku itu sebenarnya adalah si penyebabnya gitu. Itu sih cara aku untuk nentuin akibat dan penyebabnya. Jadi kayak dibikin pertanyaan gitu aja teman-teman. Masuk kok teman-teman ya, yang DM itu masuk kok DM-nya ke aku. Jadi Kak berarti penyebab sama tuh, sama tuh plus atau minusnya sama. Iya gitu, betul-betul. Kayak misalnya gara-gara hujan nih. Gara-gara hujan kan bisa banyak ya. Misalnya ada banjir, bisa juga
jadi banyak nyamuk. Nah, sama-sama penyebabnya tuh musim hujan, tapi nanti akibatnya bisa berbeda gitu. Ini adanya di penalaran umum ya, teman-teman ya. Jadi kalau pernyataan itu bisa jadi jawabannya, betul, betul. Kak, berarti kalau yang satu positif, yang satu negatif, berarti bukan sebab akibat ya? Iya, jadi dia ngomongin sebab akibat yang berbeda gitu ya. Jadi mereka nih sebenarnya tetap sebab akibat, cuman nggak saling berhubungan aja gitu ya, antar pernyataan yang ada di teksnya gitu. Sebenarnya nggak harus mengapa, bisa aja. Sesuai kalian aja, enaknya bikin pertanyaannya tuh seperti apa. Cuman lebih enak sebenarnya ya mengapa gitu ya. Kenapa mengapa gitu ya. Karena jawabannya bisa lebih luas gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 3 ini? Aman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 4. Ini teman-teman opsinya lihat ke atas saja ya, karena sama ya. Waktunya sama, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Sorry. Oke, waktunya habis. Teman-teman kalau misalnya ada yang tanya dan nggak kejawab, tolong di-chat lagi aja ya, karena ini super banyak banget yang nge-DM jawaban gitu ya. Jadi ketutup gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku belum jawab, boleh resend lagi aja ya pertanyaannya. Oke, kita coba bahas ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 4 ini itu jawabannya yang mana? Nah, kita coba baca dulu ya teman-teman ya. Pernyataan satunya tuh apa sih? Pernyataan satunya, cuaca panas yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Nah, gunung es di wilayah kutub mencair gitu. Nah, kita harus tentuin ya teman-teman ya. Kira-kira pernyataan satu sama pernyataan duanya itu dia saling berhubungan apa enggak sih? Nah, ternyata dia nih berhubungan ya teman-teman ya. Jadi opsi kita tuh tinggal yang A, kalau enggak yang B gitu. Sekarang kalau misalnya tinggal A dan B, tinggal kita tentuin aja mana yang merupakan penyebab dan mana yang merupakan akibatnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, yang bisa jadi akibat itu yang mana? Yang bawah sini. Ini yang akibat. Kalau misalnya nanti teman-teman bikin pertanyaan, itu kan jadinya, kenapa sih esnya mencair? Nah, jawaban dari pertanyaan teman-teman itu ada di opsi yang atasnya, gitu ya. Nah, jawaban yang tadi kita mau cari itu ada di atasnya. Makanya yang atasnya ini, dia tuh merupakan penyebabnya. Kenapa gunung es di wilayah kutub mencair? Karena cuaca panas nih yang ekstrim yang terjadi di belahan bumi. Makanya esnya nanti mencair gitu ya teman-teman ya. Makanya tepat banget jawaban untuk nomor 4 ini adalah yang ayam gitu. Kalau misalnya kayak taunya mereka ini saling berhubungan atau enggak, sebenarnya dari konteksnya sih. Mau nggak mau kita harus paham gitu ya sama apa yang dibilang sama di teksnya gitu. Pernyataannya enggak, biasanya dua doang kok, enggak lebih dari dua. Betul. Betul, sebenarnya bisa Kevin, cuman sebenarnya kita tuh jangan terlalu mikir terlalu jauh. Jadi kita fokusin dulu nih di kedua teks ini aja. Karena kalau misalnya kamu mau pikir lebih luas lagi, itu emang bisa gitu ya. Tapi kamu fokusin aja di teks yang ada di sini. Jadi mikirnya tuh teman-teman jangan terlalu jauh ya. Jangan bikin asumsi sebanyak-banyaknya gitu. Kalau butuh asumsi aja, kita tambahin asumsi kita gitu ya. Tapi kalau misalnya
ada nih teksnya secara jelas di sini, kita pakai aja yang di sini gitu. Jadi jangan nambah-nambahin premis yang baru gitu. Mhm. Enggak dong, karena nggak kebalik ya teman-teman ya. Gunung es itu mencair gara-gara apa sih? Gara-gara lapisan ozonnya sebenarnya semakin tipis ya, makanya lebih panas gitu. Itu kalau misalnya mau digabungin sama geografi gitu. Sebenarnya si asumsi ini teman-teman dipakai tuh pas ini doang. Nih, pas teman-teman nentuin penyebabnya tuh sama atau penyebabnya tuh nggak sama. Itu doang sebenarnya. Kalau sisanya lebih baik jangan pakai asumsi. Iya, kalau bisa terlalu jauh mikirnya ya pasti akan bikin bingung gitu. Jadi based on yang ada di sini aja gitu ya teman-teman ya. Sampai sini teman-teman aman terkait nomor 4 ini. Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, bisa gak sih nentuin berhubungan apa enggaknya tuh nyoba dari sebab akibat? Maksudnya nyoba dari sebab akibat gimana tuh? Kamu mau bikin kalimat gitu ya, mau menghubungin satu sama dua, itu sebenarnya boleh juga. Kayak kalau misal nggak masuk kalau dijadiin sebab akibat itu yang berhubungan berarti nggak ada hubungannya. Iya, nggak ada hubungannya. Nah, kalau misalnya nggak ada hubungannya, itu bisa opsi yang ketiga ini, gitu. Bisa kok kalau mau dimasukin ke sebab akibat. Kenapa bukan yang E? Nah, sebenarnya ya teman-teman ya, kalau misalnya yang E, itu dia terlalu luas itu kita mikirnya gitu ya. Kalau misalnya dua-duanya tuh akibat. Padahal kalau misalnya es yang mencair ini, awalnya tuh gara-gara yang atas ini sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita pikirin global warming itu sebenarnya bisa juga, tapi kita butuh fokus ke premis yang ada di teks terlebih dahulu. Kalau misalnya premis yang ada di teks ini nggak cukup, baru kita boleh asumsi gitu ya teman-teman ya. Jadi fokusnya di teksnya dulu gitu. Kalau misalnya jawab PU ya. Aman sampai sini? Iya, kalau misalnya yang E itu, teman-teman, itu kita nambah asumsi yang baru gitu. Padahal yang ada di teks ini, dia itu sebenarnya sudah cukup untuk menjawab gitu. Jadi lebih baik ya kita sesuai dengan premis yang ada dulu gitu. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita coba next ke soal nomor 5. Waktunya sama 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di sini pada jawab yang beragam nih. Ada yang A, ada yang B, ada yang D juga, ada yang E juga. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Ini emang lumayan tricky nih terkait dengan si kalimatnya. Kita baca dulu. Lulusan perguruan tinggi membanjiri bursa lapangan kerja. Nah, lulusan perguruan tinggi membanjiri bursa lapangan kerja. Masalah pengangguran belum dapat diatasi sepenuhnya. Nah, ini emang rada tricky untuk menentukan kira-kira dia ini nyambung apa enggak gitu ya. Tapi sebenarnya ini nyambung, teman-teman ya. Gitu. Nih,
lulusan perguruan tinggi membanjiri bursa lapangan kerja. Nah, kenapa bisa membanjiri? Namanya membanjiri, itu sebenarnya dia kiasan ya teman-teman dari melimpah nih, melimpah lulusan perguruan tingginya gitu ya. Kenapa nih di bursa lapangan pekerjaan itu apa sih? Anggapnya itu perusahaan-perusahaan teman-teman. Kenapa nih perusahaan-perusahaan dibanjiri sama lulusan perguruan tinggi? Gara-gara penganggurannya tuh belum diatasin. Jadi masih banyak nih orang-orang yang belum dapat pekerjaan gitu. Ini emang sedikit susah ya teman-teman ya, karena perlu pahamin banget sama arti dari si teksnya. Jadi sebenarnya dia ini nyambung apa enggak? Dia ini sebenarnya nyambung teman-teman antara yang pertama sama yang kedua ini gitu. Ini emang rada tricky ya teman-teman ya. Kenapa bisa membanjiri? Sebenarnya korelasinya tuh di sini dari kata membanjiri sama si pengangguran ini gitu. Nah, jadi dibanjiri oleh pengangguran. Terus yang mana yang akibat, yang mana penyebab? Yang bawah ini itu dia merupakan penyebabnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini. Nah, akibatnya yang atas gitu. Jadi jawaban mana yang tepat? Jawaban yang tepat itu adalah yang bebek. Ini emang agak sulit ya untuk memahami si teksnya, makna dari si teksnya gitu. Sampai sini teman-teman aman terkait nomor 5 ini. Sebenarnya bursa lapangan pekerjaan itu bisa kita artikan sebagai perusahaan gitu. Emang agak susah ya teman-teman ya untuk mahamin si kata-katanya karena dia pakai bahasa yang kurang familiar gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, cara berkomunikasi kita. Aman sampai sini teman-teman? Harus pelan-pelan pokoknya deh. Ini sebenarnya kayak nggak susah ya untuk nentuin penyebab dan akibat, cuman emang agak tricky aja. Jadi kita perlu hati-hati ya teman-teman untuk ngejawabnya. Bisa, Cak. Bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin pertanyaan, itu perlu diperhatiin juga ya teman-teman ya. Karena semuanya tuh bisa dibikin pertanyaan. Tapi pernyataan itu lebih gampang kalau misalnya kita tentuin, dia tuh bisa ditemuin nggak sih jawabannya di teks yang enggak kita pilih itu. Itu kalau misalnya pertanyaan tuh bisa dipakainya dalam kondisi kayak gitu ya. Jadi enggak selalu bisa dipakai gitu. Itu ngebantu kalian aja gitu. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke soal nomor 6. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Nah, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C juga, ada yang jawab D juga. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, dia ini emang nggak ada apa ya, nggak ada kalimat yang sama ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu kasus pencurian ikan di Indonesia, itu pasti teman-teman bisa nih untuk ngeanalisis kira-kira pernyataan satu sama pernyataan duanya tuh nyambung apa enggak sih. Kita coba baca ya teman-teman ya. Nelayan asing melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Jadi ada orang asing nih dari negara lain yang nangkepin ikan di lautnya Indonesia. Nah, kalau misalnya kayak gitu, emang kalau misalnya teman-teman baca di berita, apa nih yang dilakuin Indonesia? Wah, TNI-TNI ya, teman-teman ya.
itu bakalan nembakin si kapal-kapalnya itu, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, TNI melakukan pengawasan di perbatasan Indonesia, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kira-kira dia ini nyambung apa enggak gitu ya. Ini sebenarnya nyambung teman-teman antara 1 dan 2 karena tentu aja ada hubungan sebab akibat ya. Nggak mungkin nih kita masyarakat biasa yang ngurusin si kapal-kapal asing ini gitu ya. Pasti ada TNI gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang mana yang jadi penyebab dan yang mana jadi akibat tuh yang mana? Kita bisa lihat dari kata ini, teman-teman. Dari kata pengawasan. Emang ngapain sih si TNI ini melakukan pengawasan gitu ya? Oh, si TNI ini melakukan pengawasan gara-gara ini. Banyak nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia gitu. Jadi yang bawahnya itu dia adalah akibatnya ya. Dan yang atasnya itu dia merupakan penyebabnya gitu. Nah, jadi gara-gara dia nih banyak nelayan asing yang nangkepin ikan di Indonesia, nanti baru deh si TNI-nya itu melakukan pengawasan gitu. Kenapa? Apa nih, Kak? Tapi kan meskipun nggak ada nelayan asing, TNI tetap mengawasi. Terus tanpa TNI mengawasin pun nelayan asing bisa ada gitu ya. Emang bisa, nelayan asing tuh nggak boleh ada ya teman-teman ya di Indonesia ya. Dia tuh boleh pakai lautnya, boleh lewat, tapi dia nggak boleh ambil sumber daya alamnya di Indonesia gitu. Itu yang perlu teman-teman ingat ya, gitu. Emang dia ngawasin teman-teman, tapi apakah dia mengawasi si nelayan-nelayan asing ini secara apa ya bilangnya ya, secara setiap hari gitu ya, itu belum tentu gitu, teman-teman. Iya, polisi tuh lebih ke masyarakat yang ada di daratan gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, nelayan asing melakukan penangkapan ikan, itu kan emang udah harus ditindaklanjutin ya, teman-teman ya. Gara-gara banyak yang ambil, tentu aja harus dicari nih, kira-kira nelayannya tuh adanya di mana sih, gitu. Ini nyambung, teman-teman ya. Bukan nggak nyambung karena dia nggak ngomongin sama-sama ikan gitu ya. Ini nyambung sebenarnya gara-gara si nelayan asingnya ini pada ngambil ikan, tentu aja TNI-nya akan melakukan pengawasan gitu. Supaya kalau misalnya kapalnya itu ketemu, bakalan ditangkap gitu. Ini tadi nomor yang tuh nomor 6 ini jawabannya adalah yang A ya. Gitu. Perbatasan Indonesia tuh air, teman-teman. Indonesia tuh negara kepulauan. Aman, sampai sini terkait nomor 6 ini, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman. Oke, lanjut, Kak. Oke. Kalau misalnya aman, apa nih? Perairan dan perbatasan. Enggak dong, teman-teman. Perbatasan di Indonesia tuh nggak hanya daratan ya, tapi bisa juga air gitu. Kalau misalnya teman-teman ingat di pelajaran IPS ataupun geografi, itu kan ada berapa mil laut teritorial Indonesia, itu masih masuk perbatasan Indonesia gitu. Yang mana jadi hak milik Indonesia ya untuk mengelola baik si wilayahnya maupun sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi bukan cuma laut doang ya. Kalau misalnya laut doang, Indonesia itu kecil ya teman-teman ya. Ada yang 12 mil itu teritorial, ada ZTE juga 200 mil dan ke dalamnya gitu ya. Jadi itu juga masih merupakan bagian dari Indonesia. Jadi nggak cuman daratannya doang gitu. Aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 7. Waktunya sama 1 menit. Kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Di sini ada yang jawab E, ada yang jawab D juga, ada yang jawab C juga. Oke, C, D, E ya, teman-teman ya di sini ya. Kita coba lihat kira-kira nomor 8, nomor 7 ini jawabannya tuh yang mana? Kita baca dulu. Wabah demam berdarah meningkat setiap musim penghujan. Wabah demam berdarah meningkat setiap musim hujan. Terus angka penjualan jas hujan meningkat selama musim ini. Kalau misalnya kita lihat ya emang mirip ya ngomongin musim hujan nih. Tapi ngomonginnya hal yang berbeda nih. Yang satu ngomongin wabah demam berdarah, yang satu ngomongin penjualan jas hujan. Jadi tentu aja opsi A sama B udah bisa kita eliminasi. Tinggal kita tentuin aja nih teman-teman jawabannya yang C, D, atau yang E. Nah, mulai dari pernyataan satu dulu. Kita tentuin dia ini merupakan penyebab atau dia ini merupakan akibatnya. Wabah demam berdarah meningkat setiap musim penghujan gitu. Nah, sebenarnya clue-nya itu ada di kata meningkat nih di sini. Nah, meningkat ini sebenarnya dia tuh lumayan lumayan basic ya teman-teman ya untuk menentukan sebenarnya si kalimat ini itu merupakan akibat gitu. Nah, kenapa tiba-tiba nih si wabah demam berdarahnya itu meningkat? Nanti itu jawabannya ada di penyebabnya gitu ya. Nah, sama halnya ya teman-teman kayak yang kedua ini, karena dia ini akibat, yang keduanya juga akibat. Nah, jadi opsi C udah bisa kita eliminasi ya, karena dia ngomongin penyebab. Tinggal kita tentuin aja kira-kira penyebabnya ini saling berhubungan, tidak saling berhubungan atau penyebabnya itu sama. Nah, kalau misalnya kita pikirin nih, wabah demam berdarah meningkat setiap musim penghujan. Berarti kenapa dia bisa meningkat, teman-teman? Gara-gara lagi musim hujan kan? Sama halnya kayak yang bawahnya. Angka penjualan jas hujan meningkat selama musim ini. Musim apa sih yang bikin orang-orang pakai jas hujan? Musim penghujan ya kan, teman-teman? Makanya kita bisa lihat di sini sebenarnya penyebabnya itu sama, yaitu musim penghujan gitu. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang penyebabnya itu sama, yaitu si musim hujan. Musim hujan. Gitu. Hujan. Iya, betul. Meningkat itu penting banget untuk nentuin gitu ya. Betul, becek ya teman-teman ya. Aman sampai sini terkait nomor 7. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 8. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya, di kolom chat tuh jawabannya beragam banget ya, mulai dari A, B, C, D, E, itu ada semua. Ini emang tricky ya teman-teman ya, karena nggak ada kalimat sebenarnya yang bisa kita pastikan dia ini sebenarnya berhubungan atau enggak. Kita coba baca dulu ya teman-teman ya, mulai dari pernyataan satunya. Jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Nah, pemerintah menaikkan upah minimum regional.
Nah, kira-kira ini nyambung atau enggak? Ini sebenarnya nyambung, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misal logikanya gini, teman-teman ya. Kalau misalnya si UMR ya, ini kan upah minimum regional tuh UMR di suatu daerah itu meningkat, artinya kan perusahaan harus keluarin lebih banyak uang lagi ya untuk bayar gajinya, gaji karyawannya. Nah, karena meningkat nih dana yang diperlukan oleh dia, makanya secara nggak langsung teman-teman, dia akan mengalami PHK gitu ya, supaya budget yang dikeluarkan untuk gaji karyawan ini tetap sama gitu ya. Nah, itu makanya berhubungan teman-teman sebenarnya antara kenaikan UMR atau penurunan UMR itu juga bisa dengan yang namanya PHK gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja teman-teman, kira-kira yang mana penyebab dan yang mana yang merupakan akibatnya gitu. Nah, kalau misalnya secara logika, itu sebenarnya bisa juga ya teman-teman ya, kita tentuin ya gitu. Tentu aja yang bawah ini, dia tuh penyebabnya ya. Jadi si UMR ini dinaikin dulu nih, baru nanti perusahaan-perusahaan bikin kebijakan, ya udah deh, dibandingin kita harus bayar orang lagi nih, lebih banyak lagi, karena kita budgetnya punyanya segini, mau gak mau kita harus cut ya si orangnya atau di PHK gitu ya. Makanya dia ini merupakan akibat dari peristiwa yang ada di bawahnya gitu. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang bebek. Jadi pernyataan duanya itu adalah penyebab dan pernyataan satunya adalah si akibatnya gitu. Ini emang kayak harus apa ya teman-teman ya? Ini sih adanya di ekonomi ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah belajar-belajar juga tentang ekonomi itu sebenarnya ada nih kaitannya gitu. Jadi emang butuh ilmu-ilmu lain ya teman-teman ya untuk bahas si ininya gitu. Betul, kata meningkat juga bisa ya teman-teman ya. Itu jadi clue juga gitu. Ini emang harus dikaitin ya teman-teman ya. Ke apa ya dibilangnya ya? Ke kehidupan sehari-hari sih, ke faktanya di lapangan itu kayak gimana gitu. Wawasannya kudu luas juga betul. Ini si bintang kenapa ya? Oke, aman sampai sini teman-teman terkait nomor 8 ini. Ada yang masih dibingungin? Oke, aman ya teman-teman ya. Betul, betul sebenarnya Fei Huang. Cuman jangan jadi patokan ya. Ingat, jangan jadi patokan karena nggak ada yang saklek. Itu harus dilihat juga sama pola kalimatnya. Jadi tips-tips kayak gitu sebenarnya cuma untuk membantu aja, tapi nggak selalu bisa dipakai atau diterapkan gitu. Betul, iya, harus banyak berita, benar. Harus banyak baca berita, betul banget. Harus update sama info-info terkini juga gitu ya teman-teman ya. Karena UTBK tuh sebenarnya akan ngebahas soal-soal yang emang baru kejadian gitu ya. Karena soalnya nggak mungkin pakai kasus-kasus lama gitu ya. Karena di soal aku tuh adalah beberapa kasus yang emang apa ya, emang lagi hype terus dibikin soal gitu. Jadi ya baca berita ya, sekalian belajar juga ya buat PBPPU biar kalian bisa cepat untuk screeningnya gitu. Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 9. Oke, oke. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. By the way, kalau misalnya teman-teman ada yang mau sholat dulu, boleh banget ya. Pernyataan duanya emang sebab kan tadi. Sebab itu sama kayak penyebab. Oke, waktunya habis. Ya aman teman-teman ya, yang mau sholat langsung sholat aja ya teman-teman ya.
Oke, kita coba lihat ya. Di kolom chat tuh jawabannya sebenarnya cuma 2. Ada yang pilih A, sama ada yang pilih B. Kira-kira yang mana nih yang jadi jawabannya? Nomor 9. Polusi di kota sudah sangat memprihatinkan. Banyak orang menderita infeksi saluran pernapasan akut. Nah, sampai sini aku lihat jawaban kalian pilih A sama B, itu teman-teman udah bisa lihat ya, bahwa pernyataan satu sama pernyataan duanya itu dia saling berhubungan gitu. Makanya kita coba lihat ya teman-teman ya. Kita tentuin aja nih kira-kira yang mana yang akibat dan yang mana yang penyebabnya gitu. Nah, jadi fokusnya di kedua kalimat ini aja ya. Jangan nambahin premis-premis lain di luar kedua kalimat ini. Karena itu bakalan bikin kalian lebih bingung lagi. Jadi fokusnya di kedua sini aja. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang mana yang penyebab dan yang mana akibat, sebenarnya kita udah bisa lihat ya teman-teman ya. Yang atas ini sebenarnya penyebabnya. Jadi awalnya dulu nih, oh si polusi di kota itu memprihatinkan banget. Artinya kan udaranya itu udah kotor ya. Nah, terus teman-teman lihat nih, akibat dari udara yang kotor ini apa sih? Itu ternyata dijelasin nih di kalimat yang bawahnya sini. Akibat dari si polusi di kota yang sudah sangat memprihatinkan ini adalah banyak orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut gitu. Makanya yang bawah ini dia merupakan akibatnya. Nah, akibat. Jadi tepat banget untuk teman-teman yang jawab A gitu ya. Jadi yang atasnya itu penyebab dan yang bawahnya dia tuh merupakan akibatnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah fix gitu ya 1 sama 2 itu berhubungan, jadi sebenarnya tinggal difokusin aja ya. Kira-kira mana nih yang bisa jadi penyebab dan yang mana bisa jadi akibat. Tapi fokusnya di kedua kalimat ini aja gitu. Aman teman-teman sampai sini terkait nomor 9, ada yang masih dibingungin? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya terkait nomor 9. Oke, kalau misalnya aman, kita masuk ke nomor 10. Nggak apa-apa, Tian, harus semangat. Oke, kita lanjut ya ke nomor 10. Waktunya sama, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Ada. PDF-nya ada ya, guys. Aman. Oke, waktunya habis. Udah lumayan banyak nih yang benar jawabannya. Di sini ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab A juga. Terus ada yang jawab apa lagi? Ada yang jawab E juga. Nah, tapi udah lumayan banyak teman-teman yang betul jawabannya. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Kita coba baca ya teman-teman ya. Si nomor 10 ini. Ibu hamil kurang mengkonsumsi susu. Nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Nah, teman-teman lihat ya di sini. Kalau misalnya dia ini berhubungan apa enggak? Jawabannya adalah enggak ya, teman-teman ya. Walaupun dia ini sebenarnya sama-sama ngomongin ibu hamil nih. Ya kan? Sama-sama ngomongin ibu hamil, tapi beda ya, teman-teman ya. Yang satu dia ngomongin kurang mengkonsumsi susu, yang satu lagi itu dia ngomongin nyamuk gitu ya. Jadi udah tentu berbeda. Nah, di sini tinggal kita lihat aja teman-teman, kira-kira dia ini merupakan penyebab atau akibat. Kalau misalnya dia penyebab, udah pasti jawabannya itu yang C. Tapi kalau misalnya dia nih akibatnya, itu pasti bisa kita tentuin kira-kira jawabannya yang D atau yang E. Nah, kita coba baca di sini. Ibu hamil kurang mengkonsumsi susu. Nah, terus kayak kalau misalnya kita pikir,
Ya emang kenapa nih kalau misalnya si ibu hamil ini kurang mengkonsumsi susu? Nah, belum ada ya kan teman-teman di sini. Makanya sebenarnya si pernyataan satunya ini, dia itu merupakan penyebabnya. Sama halnya nih, kayak yang nomor 2, nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Terus emangnya kenapa nih kalau misalnya si nyamuknya gigit ibu hamil? Itu kan belum ada akibatnya ya kan teman-teman. Makanya dia ini sama, dia juga merupakan penyebabnya. Jadi untuk nomor 10 ini, jawaban yang tepat yang mana? Yang cacing gitu. Sampai sini aman. Ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 10 ini? Ada yang masih bingung nggak? Kak, ulang Kak, bingung Kak. Boleh, boleh. Nah, kalau misalnya kita ulang, teman-teman, kita coba lihat ya. Yang pertama itu ibu hamil kurang mengkonsumsi susu. Terus yang kedua, nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Nah, ini emang sama ya teman-teman ya, ngomongin ibu hamil nih. Ibu hamil, ibu hamil. Tapi sebenarnya beda kan? Yang satu bilang kurang mengkonsumsi susu, yang satu bilang dia ini si ibu hamilnya tuh digigit nih sama nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya nggak ada korelasinya ya kan antara pernyataan satu sama pernyataan duanya gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu dia ini nggak nyambung, berarti si A sama B ini udah pasti banget bisa kita eliminasi. Sisa yang C, D, sama E. Nah, tinggal kamu tentuin nih, kira-kira pernyataan satunya itu merupakan penyebab atau merupakan akibat sih. Nah, kalau misalnya kita baca di sini, ibu hamil kurang mengkonsumsi susu. Nah, kalau misalnya kamu pikirin, akibatnya apa sih? Kenapa sih kalau misalnya si ibu hamil ini mengkonsumsi susu? Apakah dia akan gimana? Itu kan nggak tahu ya. Makanya sebenarnya si nomor 1 ini, dia tuh merupakan penyebab. Nah, karena dia penyebab, sebenarnya jawabannya tuh udah auto yang C gitu. Karena yang D sama E ini kan ngomongin akibat ya. Nah, secara nggak langsung, yang nomor 2-nya ini, dia tuh juga merupakan penyebabnya gitu. Jadi sebenarnya akibatnya tuh nggak ada gitu ya teman-teman ya. Dia kayak cuma pernyataan aja. Si ibu hamil kurang mengkonsumsi susu gitu. Udah stop sampai di situ doang gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang cacing. Iya emang harus teliti banget teman-teman Oke untuk Kak, nentuin. makasih Kak. Sama-sama. Teman-teman yang lain aman? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Astaga. Astaga nih ya komennya ya. Bisa soal tipe kayak gini di UTBK-nya. Enggak. Kalau di UTBK biasanya bentuknya premis kayak gini doang kok. Enggak dalam bentuk yang apa ya, yang paragraf gitu enggak. Jadi emang bentuknya selalu premis kayak gini aja. Dan opsinya tuh selalu kayak gini teman-teman ya. Enggak berubah dari tahun ke tahun. Iya ya, makin menjadi-jadi nih ya komennya ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ya ke nomor 11. Iya, betul-betul. Nah, nomor 11, opsinya lihat ke atasnya aja ya. Waktunya sama 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Nah, di kolom chat udah banyak banget teman-teman yang betul. Kayaknya hampir 80% teman-teman yang betul jawabannya. Oke, udah pada mulai terbiasa ya teman-teman ya untuk nentuinnya ya. Kita coba lihat ya, kira-kira nomor 11 ini
Jawabannya itu yang mana? Kita baca dulu mulai dari pernyataan yang satunya. Rata-rata waktu bermain yang digunakan siswa semakin berkurang. Terjadi peningkatan jumlah tempat wisata di daerah pantai. Ini kita baca dengan sekilas aja, sebenarnya kita udah bisa nentuin ya teman-teman ya, bahwa dia ini nggak nyambung gitu ya. Yang satu ngomongin waktu bermain, yang satu ngomongin tempat wisata. Jadi opsi yang A sama yang B udah pasti banget bisa kita eliminasi. Jadi sisa yang C, D, sama yang E ya teman-teman ya. Nah, kita tentuin nih, kira-kira 1 sama 2 ini penyebab atau akibat. Rata-rata waktu bermain yang digunakan siswa semakin berkurang. Nah, dari kata semakin berkurang ini sebenarnya jadi clue nih. Jadi clue apa? Jadi clue sebenarnya dia nih merupakan akibat. Nah, nanti jawaban kenapa dia nih berkurang, itu bisa jadi soal dari si penyebabnya, gitu. Berarti kalau misalnya yang atas itu akibat, yang bawah juga udah pasti akibat ya, teman-teman. Tinggal kita tentuin aja nih, kira-kira penyebabnya tuh sama atau enggak. Nah, di sini baru teman-teman bisa gunain si asumsi. Ya, asumsi untuk bagian penyebabnya. Kalau di sini tadi, kenapa nih si waktu bermain anak itu semakin berkurang? Oh, misalnya gara-gara dia ini ikut les tambahan gitu ya. Jadinya waktu bermainnya kurang karena dia harus alokasiin waktunya untuk les. Nah, kalau yang bawah terjadi peningkatan jumlah tempat wisata di daerah pantai. Nah, kenapa nih tiba-tiba ada tempat wisata di daerah pantai? Oh, misalnya gara-gara banyak turis nih yang sering datang ke tempat tersebut. Makanya dibangunlah tempat wisata ya untuk pembangunan ekonomi. Jadi sebenarnya kita bisa lihat ya teman-teman ya, penyebabnya sama atau beda? Penyebabnya tentu aja tidak saling berhubungan, karena dia ini udah dua topik yang sangat-sangat berbeda ya teman-teman ya. Jadi makanya jawabannya itu sebenarnya tepat banget, yang hampir semuanya jawab ya di kolom chat, itu yang D. Jadi pernyataan 1 dan 2-nya itu dia merupakan akibat dari penyebab yang tidak saling berhubungan gitu. Sebenarnya akibat dan penyebab ini kita pakai feeling sih ya. Kayak apa ya teman-teman ya, kita harus lihat kira-kira dia ini bisa berpotensi menimbulkan hal yang lain nggak dari tindakan yang ada di kalimat tersebut gitu. Jadi mau nggak mau kita harus sering-sering latihan sih supaya kita bisa lihat gitu. Tuh boleh tuh tips dari Benjamin ya. Ditambahin kata sehingga tuh boleh. Sebenarnya kalau kalian nemu tips-tips lain tuh boleh banget ya teman-teman ya untuk dipakai. Sebenarnya gimana ya? Aku juga bingung ya jelasinnya gimana ya. Cuman kayak feeling sih teman-teman ya. Dari kalimatnya gitu sebenarnya nggak ada rumus yang saklek untuk nentuin dia tuh sebenarnya gimana-gimananya. Oke, ini udah banyak yang jawab nomor 12 ya, padahal kita belum mulai nih. Oke, aman sampai sini teman-teman? Oh, nomor 10 jawabannya yang cacing. Betul, harus banyak latihan soal biar semakin terbiasa. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 12 ya. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini lumayan beragam nih jawabannya ya, mulai dari ada yang jawab bebek,
Ada yang jawab E juga, ada yang jawab D, ada yang jawab E, ada semuanya nih ya, A, B, C, D, E. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawabannya itu yang mana terkait nomor 13 ini. Pemain tim X kehilangan fokus ketika putaran kedua. Nah, dia kehilangan fokus ketika putaran kedua. Ini ada kata yang menarik ya, kehilangan fokus di sini. Yang keduanya, banyak penonton berkelahi saat menyaksikan tim favoritnya bertanding. Nah, banyak penonton berkelahi saat menyaksikan tim favoritnya bertanding. Kalau misalnya kita lihat, dia ini emang ngomongin hal yang sama sebenarnya ya. Dia ngomongin tentang ya lagi nonton pertandingan nih, ya kan? Tapi apakah dia nyambung, teman-teman? Sebenarnya dia ini nggak nyambung gitu ya. Sebenarnya ngomongin hal yang berbeda gitu ya, teman-teman ya. Karena berkelahi di sini saat menyaksikan tim favoritnya bertanding, itu kayaknya rada gimana ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat kasus Kanjuruhan, rusuhnya tuh pas lagi pertandingan atau setelahnya, teman-teman? Lebih ke setelahnya ya, teman-teman ya. Jadi nggak mungkin ya sebenarnya dia ini berhubungan gitu. Mungkin aja, cuman kalau misalnya kita lihat, teman-teman, sebenarnya itu nggak bisa diaplikasiin di sini gitu ya. Ketika putaran kedua gitu. Apakah gara-gara berkelahi saat menyaksikan tim favoritnya bertanding? Itu enggak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nentuin, ini sebenarnya dua-duanya tuh akibat. Nih ya, dua-duanya tuh sama-sama akibat. Mau kita coba bedah mulai dari pernyataan yang satunya dulu ya. Pemain tim X kehilangan fokus ketika putaran kedua. Nah, kalau misalnya kita bertanya-tanya, kenapa nih si tim X ini kehilangan fokus? Ya kan, kita harus tahu ya kan teman-teman ya. Oh, misalnya gara-gara udah kecapean atau skornya terlalu jauh. Nah, kita coba keep dulu. Sampai sini kita tahu pernyataan satunya itu adalah akibat. Nanti baru nih kita masuk ke pernyataan keduanya. Banyak penonton berkelahi saat menyaksikan tim favoritnya bertanding. Nah, kalau bisa teman-teman pikirin juga, ini merupakan penyebab atau akibat. Dia ini sebenarnya merupakan akibat juga, teman-teman. Ya kan? Kenapa nih tiba-tiba berkelahi? Nggak mungkin ya, teman-teman ya. Ada orang berkelahi tanpa sebab gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tinju, itu juga ada sebabnya. Karena dia lagi berlomba gitu ya, teman-teman ya. Jadi udah bisa kita pastiin sebenarnya kedua kalimat ini dia tuh sama-sama akibat. Jadi jawaban A, B, C itu udah nggak mungkin teman-teman untuk jadi jawabannya gitu. Tinggal kita tentuin kira-kira yang D atau yang E. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, tentu aja ya sebenarnya penyebabnya itu berbeda atau tidak saling berhubungan gitu. Makanya jawabannya itu sebenarnya adalah yang domba. Kak, bisa gak kalau tim X kehilangan fokus gara-gara penonton berkelahi? Kan penonton berkelahi saat menonton tim favoritnya bertanding, berarti saat itu tim X lagi bertanding. Sebenarnya bisa ya, teman-teman ya. Cuman, dalam konteksnya tuh nggak disebutin dalam teks secara jelas gitu. Betul, ini emang rada-rada gimana ya, teman-teman ya, soal ini. Tapi dia ini sebenarnya nggak nyambung, teman-teman, gitu. Mm-mm. Iya, betul, betul. Iya, sebenarnya terlalu umum, betul. Kenapa tidak berhubungan, Kak? Bukannya sama-sama negatif ya? Nah, sama-sama negatif itu belum tentu ya, teman-teman ya. Belum tentu dia nih ngomongin hal yang sama gitu, atau berhubungan gitu ya. Jadi jangan lihat dari bentuk teksnya, karena tadi yang materi di awal tadi, itu sebenarnya cuma pengenalan aja nih, ada jenis teks yang seperti ini. Tapi kalau misalnya negatif ketemu sama negatif, itu belum tentu dia nih saling berhubungan, teman-teman. Begitupun kebalikannya, kalau positif ketemu sama positif, itu belum tentu juga dia berhubungan gitu. Aman, teman-teman, sampai sini terkait nomor 12 ini. Oke, aman ya, teman-teman ya.
Oke, kalau aman, kita coba lanjut ke soal nomor 13. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Dibagiin kok, teman-teman. Positif dan negatif di sini, yang tadi di soal awal ya, teman-teman ya, itu bukan pola kalimatnya ya, tapi dia tuh ngomongin hal-hal yang positif atau akibatnya tuh bertambah. Oke, ini juga sama, udah banyak banget yang betul jawabannya. Kita coba lihat ya teman-teman di kolom chat tuh. Ada yang jawab A, terus ada juga yang jawab yang D, ada yang E juga. Oke, A, D, E ya teman-teman ya. Tapi udah banyak banget yang betul jawabannya. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya itu yang mana sih terkait nomor 13 ini. Angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi. Pemerintah mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan minimal usia menikah. Nyambung apa enggak, teman-teman? Sebenarnya ini nyambung nih. Kehamilan usia muda, batas minimal usia menikah gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kira-kira dia ini yang mana penyebab dan yang mana akibatnya. Fokusnya cuman di dua kalimat ini aja. Jangan tambahin premis lain di luar yang ada di teks ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang jadi penyebab itu adalah ini kan teman-teman ya. Ini penyebab. Nah, gara-gara banyak nih kasus nih angka kematian ibu hamil. Kalau misalnya setelah dikaji, oh gara-gara dia ini hamilnya di usia muda nih. Nah, terus pemerintah mengkaji ulang ya kan si peraturan perundang-undangannya. Diaturlah si batasan minimal usia menikah. Kalau di Indonesia saat ini itu adalah 19 tahun gitu ya. Untuk perempuan dan laki-laki itu 19 tahun. Jadi yang bawahnya tentu aja ya teman-teman ya, merupakan akibat. Karena sebenarnya jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia ya teman-teman ya, itu ya kebiasaan gitu ya, tunggu ada kasusnya dulu, baru diatur dalam si undang-undangnya gitu. Kak, tapi kan kalau fokus di kalimat satu di hamil muda, kalau fokus keduanya tuh di nikah muda, hamil kan gak selalu nikah. Nah, iya teman-teman ya, cuman ya balik lagi ya, jangan mikir terlalu jauh ya teman-teman ya. Batasan minimal usia menikah ini ada tuh gara-gara apa sih? Gara-gara banyak nih orang yang anggapannya hamil di masa mudanya gitu ya teman-teman ya. Kita nggak usah pikirin yang terlalu jauh ada hamil di luar nikah dan lain-lain gitu. Karena pemerintah mikirnya ya batasan minimal usia nikah ini ya ketika dia ini nikah baru punya anak gitu. Hal-hal lainnya ya nggak dibayangin ya teman-teman ya di dalam pembuatan undang-undang ini gitu. Mm-mm, gitu. Ini teksnya kan nggak spesifik tentang hamil di luar nikah. Iya, betul. Ya emang nggak ngomongin hamil di luar nikah, teman-teman ya. Pokoknya ada ibu hamil, ibu ya teman-teman ya, akibat kehamilan usia muda gitu. Anggapannya ya dia nikah dulu nih baru hamil pada saat usianya tuh masih muda. Jadi ya langkah pemerintah yang paling bisa direalisasikan itu ya ngatur ini gitu. Apakah pemerintah bisa mengatur orang untuk tidak hamil di luar nikah, itu ya sebenarnya ya nggak bisa ya teman-teman ya, karena ya bisa dibilang hak ya orang lain untuk melakukan apapun terkait dengan dirinya gitu. Betul, emang menikah belum tentu hamil ya teman-teman ya, betul banget ada yang child free, tapi kan apakah Indonesia sudah seperti itu?
Nyatanya belum ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tinggal di kota, itu emang masih banyak ya teman-teman menemukan child free. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke perdesaan di Indonesia, yang mana mereka masih beranggapan banyak anak, banyak rezeki, ya kan? Anak harapan keluarga, nanti siapa nih yang mau ngurusin kita di hari tua? Itu teman-teman nggak akan menemukan istilah child free di sana gitu. Karena kalau misalnya teman-teman lihat ke zaman dahulu juga, itu kan orang-orang dulu punya anak sangat banyak ya teman-teman ya, dan nggak heran itu ya kalau misalnya teman-teman lihat ada anak 12 tahun yang udah hamil dan punya anak, yaitu ada aja di Indonesia gitu ya. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 13? Emang perlu kalau misalnya teman-teman ke Gojek sebenarnya tenang aja ya. Karena oh ya nomor 12 itu yang D, teman-teman. Sedangkan nomor 13 ini jawabannya adalah yang yang ya. Kalau ke Gojek itu nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita latihan terus-terusan, pasti teman-teman akan kebiasa. Karena kunci dari PU itu sebenarnya harus banyak-banyak latihan. Mau materi apapun ya, tentang logika, tentang apapun, hitung-hitungan tentang deret, itu juga harus banyak latihan. Karena kalau misalnya teman-teman banyak latihan, teman-teman akan menemukan berbagai pola yang baru gitu. Dikirim ya teman-teman ya, tenang aja. Nanti aku kirim abis kelasnya selesai ya. Oke, kita coba lanjut dulu ya ke nomor 14. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Ini juga udah banyak banget ya teman-teman yang betul jawabannya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab C, terus ada juga yang jawab udah, pokoknya C, D, E ya teman-teman ya. Tapi mayoritasnya udah betul. Jawaban mana yang betul? Kita coba lihat ya teman-teman ya. Si nomor 14 ini. Banyak petani mengalami gagal panen pada musim hujan. Banyak rumah tergenang oleh luapan air sungai. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita coba lihat, ini emang bisa dibilang ngomongin hal yang sama di aspek air, ya kan? Di aspek air. Tapi kalau misalnya kita lihat secara jelas, ini sebenarnya dia ini ngomongin hal yang berbeda. Yang satu ngomongin gagal panen, yang satu ngomongin apa? Ngomongin rumah yang tergenang gitu. Jadi subjeknya itu udah berbeda. Makanya opsi A sama B itu udah bisa kita eliminasi, teman-teman. Tinggal kita tentuin aja nih kira-kira si kalimat satu ini itu dia penyebab atau akibat. Kalau dia penyebab, berarti dia masuknya yang B ini gitu. Tapi kalau misalnya dia ini masuknya yang B. Kalau misalnya masuknya yang C. Tapi kalau misalnya dia ini akibat, tentu aja yang D sama yang E gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, di sini banyak petani mengalami gagal panen pada musim hujan.
Nah, kata gagal panen ini jadi pertanyaan nih buat kita ya. Kenapa tiba-tiba si petani ini banyak gagal panen gitu ya? Kenapa bisa gagal panen? Nah, ini jadi kata kunci sebenarnya untuk kita tentuin dia ini merupakan akibat gitu. Nah, yang kedua ini, teman-teman, banyak rumah tergenang oleh luapan air sungai. Nah, ini sama ya, teman-teman ya. Ini juga akibat. Nah, kenapa si rumah ini tiba-tiba banyak nih tergenang oleh air sungai? Kita perlu tahu nih gara-gara apa gitu. Jadi keduanya ini sebenarnya merupakan akibat. Nah, tinggal kita tentuin aja kira-kira penyebabnya itu yang mana, teman-teman. Nah, penyebabnya kalau misalnya kita lihat dari kalimat satu, dia ini udah dispesifikin ya di sini ya, musim hujan. Nah, musim hujan di sini sebenarnya dia ini kata clue ya teman-teman ya untuk kita gitu ya. Jadi kenapa dia ini bisa gagal panen? Gara-gara musim hujan ini. Sama halnya kayak yang kedua, banyak rumah tergenang oleh luapan air sungai gara-gara apa? Gara-gara musim hujan gitu. Karena kalau musim hujan di daerah sungai itu benar-benar deras teman-teman ya. Kalau misalnya airnya itu nggak cukup ya ditampung di dalam sungai itu, dia akan melebar ke sampingnya gitu. Jadi penyebabnya sama-sama apa? Sama-sama musim hujan gitu. Jadi jawabannya tepat banget yang Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu terkait soal ini? Ada yang masih bingung? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, sering kegocek ya. Gak apa-apa, gak apa. Pokoknya jangan patah semangat ya teman-teman ya. Dulu aku pas belajar juga kayak gitu kok. Sering kegocek-gocek. Cuman gak apa-apa, tetap latihan aja. Pelan-pelan ngerjain soalnya. Oke, kita coba lanjut ke soal nomor 15 ya. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 15 ini pada jawab apa? Lumayan beragam juga, tapi udah banyak yang benar. Ada yang jawab ayam, ada yang jawab D, ada yang jawab apa lagi nih? B juga ada. Oke, tapi mayoritas itu udah betul teman-teman jawabannya. Kita coba lihat ya. Jawabannya kira-kira yang mana? Belakangan ini, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan mengalami peningkatan. Jumlah penjualan masker melonjak tajam. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung ini nyambung apa enggak, itu sebenarnya teman-teman bisa relate ke kasus COVID kemarin. Ya, itu nyambung nih teman-teman ya. Makanya si teks nomor 15 ini sebenarnya nyambung gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, penderita infeksi saluran pernapasan mengalami peningkatan. Nah, peningkatan kan teman-teman di sini. Nah, dari peningkatan ini, akibatnya apa teman-teman? Akibatnya banyak nih orang yang jual masker gitu. Sama kayak COVID ya. Oh, lagi ada orang nih, banyak nih yang sakit flu dulu ya. Flu batuk dan lain-lain. Akibatnya apa? Akibatnya penjualan masker jadi melonjak tajam ya kan. Jualan masker di mana-mana. Orang butuh masker ya kan teman-teman.
Nah, jadi yang bawahnya ini tentu aja dia akibatnya. Jadi penyebabnya yang mana? Penyebabnya tuh yang atasnya sih. Gitu. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang ayam. Gitu. Betul banget, yang ayam. Sampai sini, teman-teman ada yang mau tanya dulu terkait soal nomor 15 ini? Iya, harus pelan-pelan ya, teman-teman ya. Kita harus pikirin kira-kira ini nyambung apa enggak, itu kunci awal. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal terakhir, nomor 16. Waktunya sama. Kita mulai dari sekarang. Pelan-pelan aja bacanya. Oke, waktunya habis. Oke. Oke, ini juga udah lumayan banyak yang betul jawabannya. Kita coba cek ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Di sini jumlah warga yang memilih menggunakan tabung gas bersubsidi meningkat. Terus di sini terjadi peningkatan produksi bahan bakar gas di tingkat nasional. Sama-sama ngomongin gas, teman-teman. Kira-kira dia nyambung apa enggak? Ya ini nyambung ya teman-teman ya, atau berhubungan gitu. Nah, tinggal kita lihat aja teman-teman. Kira-kira ini yang mana penyebab dan yang mana yang akibatnya gitu. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya, jumlah warga memilih menggunakan tabung gas bersubsidi meningkat. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, yang bagian bawahnya, peningkatan ini terjadi peningkatan produksi bahan bakar gas di tingkat nasional gitu. Nah, kalau misalnya kita pikir nih, kira-kira gara-gara apa sih kita nih harus produksi bahan bakar gas gitu ya, sebanyak-banyaknya? Gara-gara apa? Gara-gara penggunaannya itu meningkat, teman-teman. Sama halnya kayak misalnya nih, lagi musim jualan boba nih, orang-orang lagi banyak nih yang suka boba. Otomatis kan produksi boba akan semakin banyak ya, karena kan semakin banyak yang minat gitu. Sama kayak halnya soal ini, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat banyak orang yang pakai tabung gas bersubsidi, ya otomatis dari nasional itu dia harus memproduksi lebih banyak lagi si tabung gasnya. Jadi yang atas ini, teman-teman, dia merupakan penyebab, yang bawahnya itu dia merupakan akibatnya gitu. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang ayam gitu. Sama, karena kan tabung gas itu dibuatnya dari mana sih? Dari bahan bakar gas gitu. Iya, di drive ya teman-teman ya. Nanti di situ semua. Oke, mantap nih. Ada yang salah 3 doang nih dari 16 soal. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? By the way, hari Sabtu kan kita bakalan bahas soal campuran kayak biasa ya teman-teman ya. Itu kita akan bahas kognitif. Bentar. Kognitif 4. Kayaknya aku udah masukin juga di dalam drive-nya. Kalau teman-teman ada yang mau coba kerjain duluan, itu boleh banget ya. Udah ada tuh di PDF soal. Di PDF mana ya? Bentar. Di PDF soal kayaknya udah aku masukin deh. Bentar, aku cek dulu. Kognitif. Oke, belum ada ya ternyata ya. Pokoknya nanti dicek aja nih habis kelas ini, nanti aku upload ya teman-teman ya. Yang kognitif 4-nya, boleh teman-teman coba kerjain dulu.
Nanti kita akan bahas teman-teman di hari Sabtu nanti. Oke? Boleh, nomor 15. Gitu. Untuk pembahasannya seperti biasa ya, teman-teman ya. Bisa diakses di drive yang sama juga gitu. Aman sampai sini ya, ada yang mau ditanyain dulu. Udah waktunya sholat ya. Enggak, iya. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya kita kaitin sama ekonomi, betul banget kayak gitu. Iya, aman. Nanti ya di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita seling-selingin aja ya, biar enggak bosan kita kognitif-kognitif terus gitu. Nah, ini drive-nya nih. Bisa di-save ya, teman-teman ya, di sini ya. Di drive-nya dibintangin aja, biar nanti di drive kalian tinggal cari di bagian start. Jadi nggak usah kemana-mana gitu ya. Itu ada juga dari pertemuan-pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman ada yang baru join, itu boleh ditonton lagi ya, recordannya, biar nggak bingung pas kita nanti masuk di hari Sabtu gitu. Lebih enak sebenarnya dinonton dari pertemuan pertama, karena di pertemuan pertama itu kita bahas rumus, silogisme, ponens, ekuivalensi, negasi. Itu yang akan bantu kalian banget ya untuk jawab soal-soal terkait dengan logika gitu. Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau ditanyain lagi, kita akhiri dulu ya pertemuan hari ini ya. Nanti seperti biasa recordannya minta Kak Iksan ya. Untuk drive-nya itu nanti dicek di situ aja, semuanya lengkap ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, thank you banget yang udah ikutan kelas hari ini, rame banget ya kelas hari ini. Pokoknya semangat terus buat teman-teman semua, jangan pantang menyerah kalau misalnya masih banyak yang salah, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti kita latihan-latihan lagi supaya teman-teman makin terbiasa untuk jawab soal-soal penalaran umumnya. Semangat terus teman-teman, jangan lupa istirahat ya, pokoknya stay healthy ya, supaya otaknya lebih fresh lagi untuk menerima banyak materi tentu aja. Semangat teman-teman semua. Thank you ya yang udah join kelas hari ini. Oke, aku stop record dulu.